Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore semua teman-teman. Saat ini podcast Carmila beda tampilan. Kita langsung ke tempat usahanya. Memang kita dominan sekali di entrepreneurship. Kali ini kita ada di Kopi Bang Ben. Ini tidak jauh dari Universitas Islam Riau. Kita langsung kenalan dengan Bang Ben. Ini asli dari Rokan Hilir. Halo Bang. Halo Ben. Bu, selamat sore. Gak apa-apa panggil kakak aja, masih muda. Kakak aman, kakak Carmila. Iya. Okay. Ini kita makasih ya Bang Ben mau menyediakan waktu di sini untuk kita dari podcast Carmila. Bisa cerita nggak ini dikit awalnya kenapa harus kopi gitu, kan banyak usaha lain. Oke Bu, jadi kemarin tuh waktu kita habis wisuda tahun 2019, jadi coba kita cari peluang usaha gitu kan Bu. Jadi kemarin kita survei juga gitu bahwasanya rupanya di tahun 2019 trennya sampai 2020 itu kan hobinya hobi nongkrong gitu kan Bu. Oh, dari 19 sampai 20 iya, sambil minum ya? Iya. Jadi hobinya sambil nongkrong, maka itu keluarlah Bu, muncul ide kita buat tongkrong aja, yaitu kedai kopi gitu kan. Dan sekarang alhamdulillah kedai kopinya sudah berjalan hampir 2 tahun lebih Bu. Oh, oke. Alhamdulillah banget ya, berkembang terus ya. Iya, alhamdulillah Bu gitu. Jadi kenapa nih bedanya ngambil konsepnya kok di rumah ya? Iya Bu, jadi kan gini, kenapa kita ngambil konsep di rumah kan Bu? Itu karena biar lebih slow aja Bu, lebih slow, lebih santai, seolah-olah kita ngopi di rumah kita sendiri gitu kan. Kalau kita ngambil tempat seperti di ruko yang seperti biasa-biasanya kan kayak dulu kan rata-rata kopi itu di ruko gitu kan Bu. Iya. Itu kayak seperti monoton aja Bu, ibaratkan udah ruangan udah gitu aja gitu. Kalau di rumah kan kayak manapun tempatnya, kalau suasana di rumah itu ibarat lebih santai aja kita gitu. Iya. Berarti kalau misalnya kopi ini kan menjamur ya. Iya Memang udah sifat kita orang Indonesia ini kalau lagi apa booming rame. Iya, biasanya sekarang gitu. Ini juga kopi lagi rame-ramenya. Iya. Ini berarti pesaing di sini juga banyak dong berarti. Sekarang Bu Di di sekitar 2022 ya, dari bulan 1 itu udah sangat banyak banget Bu. Itu waktu kita 2019 awal itu buka Bu, itu untuk di Jalan Marpoyan sini itu masih 2 kedai kopi. Yang di Jalan Marpoyan Lintas itu kira-kira hanya 3 kedai kopi, tapi sekarang Bu untuk air dingin Kedalamin aja itu sudah tambah 9 kedai kopi, total ada 11 sekarang Bu. Bikin sepi atau biasa aja atau tambah lebih rame? Alhamdulillah kita tetap stabil Bu. Oh, tetap stabil ya. Stabil. Berarti ini biasanya kalau kopi-kopi agak ramenya pasti di malam ya? Iya Bu, karena sini kan sifatnya mahasiswa kan, mahasiswa lebih aktif di malam hari daripada siang harian. Siang hari semuanya pada ngampus gitu Bu. Iya. Apa sih uniknya kopi Bang Ben ini sama yang lain? Kan harus ada niche marketnya nih, keunikannya gitu. Oke Bu, jadi sebenarnya Bu, untuk keunikannya sebenarnya hampir semua rasa kopi itu mirip-mirip ya? Iya hampir sama sih Bu gitu. Tapi karena di sini kita bertailing kopi mahasiswa kan Bu, jadi kita memakai bahan terbaik, tapi kita tetap harga mahasiswa atau terjangkau Bu. Bahan premium, terjangkau. Harga terjangkau. Kalau rasa ada beda nggak sama yang kafe-kafe lain? Di sana nggak ada, tapi di sini beda gitu. Pasti ada Bu. Kita di sini tetap apa ya? Kalau kita tidak terlalu banyak Bu meniru dari lain, karena kita cukup membuat sendiri baru kita jual gitu aja. Gitu ya. Iya. Tapi kemasan literan selain ini juga ada dong. Ada Bu, kemasan literan juga. Berarti bisa dibawa pulang atau? Iya, nanti bisa ngopi dengan keluarga di rumah kan. Oh iya, udah kerjasama juga ya mungkin ya sama. Kalau yang sekarang kan lagi rame nih ada GoFood, GrabFood ya, segala macam udah kerjasama. Banyak nggak membantunya daripada yang lebih nongkrong di sini secara ini? Untuk orderan Gojek Bu, kayak GoFood itu alhamdulillah Bu ya. 1 bulan itu bisa untuk membayar kontrakan sama listrik, dan lumayan tuh Bu, udah bisa banget itu, membantu banget kan. Apalagi di masa PPKM kemarin itu Bu benar-benar banyak kan untuk orderan di GoFood, karena susah kan orang pergi kemana-mana gitu. Iya. Kemarin sempat kita pandemi di Maret 2020 kita ya, kita awal mulai pandemi. Pasti efeknya besar itu, karena juga Bu, UMKM aja restrukturisasi. Kalau di sini gimana ini? Oke Bu, jadi untuk kita ini kan untuk Riau ini Bu, awal mula corona ini kan tahun 2020 di bulan Maret. Itu kan Bu kita semuanya pada pada takut gitu kan, diamankan ketakutan. Jadi di bulan 3, 4, 5 kita tutup Bu. Kita tutup di bulan 3, 4, 5. Jadi kita buka kembali itu di bulan 7. Di bulan 7 itu masih sepi, Pekanbaru sepi banget Bu.
seperti tidak ada orang yang bisa beli, bisa tidak ada aktivitas. Habis itu di bulan 8, 9, 10 baru kita aktif, Bu. Seperti biasa. Dan kembali lagi, Bu, PPKM kembali lagi muncul atau corona itu di bulan 7 2021. Iya. Tapi alhamdulillah untuk di kawasan Marpoen sini, Bu, semuanya sudah aman, Bu. Dalam arti aman karena di sini tidak terlalu ketat, Bu, untuk penjagaannya atau karena rajianya. ini agak ke dalam ya, Agak ke dalam. bukan di jalan Malah biasa. yang lebih ekstra itu razia itu, Bu, di kota gitu. Iya. Makanya teman-teman kota yang cukup merasakan yang sedikit lebih parah lah. Kalau kita alhamdulillah, Bu, tetap stabil. Iya, makanya diuntungkan dong ya di sini ya posisinya. Sangat diuntungkan, Bu, walaupun jam apanya dibatasin, Bu, jam aktivitasnya. Begitu. Berarti ini kan kayaknya ini the best seller deh ini ya. Iya, itu, Bu. Caramel Ciato. Oh ya, keren macchiato. Dulu awal membangun Coffee Bang Ben ini apa sih awal persiapannya gitu, itunya berapa modalnya, terus kok kenapa menentukan posisi di sini gitu? Oke. Jadi untuk awal kita membangun kedai kopi ini kan, Bu, namanya kita modal-modal sekelas mahasiswa kan, Bu, soal alumni. Itu untuk di Kopi Box dulu, Bu, kita hanya bermodalkan 25 juta saja. Iya. Di situ kita buat box kontainer sama beli kursi dan mesin yang cukup bisa lah untuk buat espresso yang baik gitu. Iya. Baru sembari kita menabung untuk buat lebih besar, ini kita buat yang lebih baik seperti kayak kita bisa menghindar dari hujan kan. Kalau kita di box itu kan, di outdoor itu kan kalau ada hujan bubar gitu kan. Iya. Iya, ini agak modal lebih tambah sedikit, Bu, gitu kan. Iya. Jadi kalau di sini sebenarnya, Bu, hampir sama modalnya, tapi hanya kontrak rumahnya saja. Iya. Berarti mahal di tempat, kalau ini standar lah ya. Iya, itu aja, Bu. Ada nggak anak-anak muda yang sambil ngobrol diskusi di sini jadi pengen ikut join, entah mungkin investasi atau mungkin mau coba franchising dengan Bang Ben gitu? Kan udah lumayan cukup stabil ya, 2 tahun itu udah oke lah melewati masa-masa rintangan seperti itu. Ada, Bu, pasti ada kan. Mungkin mereka dengan iseng mereka atau bercanda mereka pasti ada. Tapi selalu saya sampaikan, kalau memang dia minat dengan produk kita, ya udah nggak apa, buat aja, bebas cari tempatnya, dia sendiri tentuin. Nanti kita SOP dari kita semuanya, kita ajarkan semuanya, gitu, Bu. Dari bahan baku, kopi akan kita supply. Oh ya, kita lihat dulu ya dia punya keseriusan di mana ya. Yang penting standarisasinya kan, Bu, intinya tempatnya harus bagus, ya kan. Pasarnya harus jelas siapa gitu kan. Habis itu kadang kita kalau buat tongkrong ini lupa kita, Bu, dengan parkirannya juga dipikirkan juga gitu. Makanya salah satu istimewanya, Bu, di Kopi Bang Ben RD ini, Bu, itu parkirannya cukup luas, Bu, dengan panjang 70 meter lebih parkirannya. Jadi kalau untuk kapasitas 20 mobil dan 100 motor mungkin masih aman aja kan. Aman aja. Jadi memang nomor 1 itu diperhitungkan adalah tempat ya. Iya, Bu, karena tempat kalau dan hal ini kan parkiran. standar-standar aja yang bisa ini. Karena juga barista pasti bisa ngajarin sebulan juga udah beres kali ya. Sudah, Bu, untuk karena belajar ininya jenis-jenis menunya lah gitu. Betul, itu takar-takarannya kan. Kalau 1 bulan tidak mengerti berarti memang dia yang susah dimengerti, Bu. Iya. Ya ini kan juga paling kan namanya kebiasaan, makin sering kita bikin nggak perlu lagi lihat resep, udah langsung bisa kali ya. Betul tuh, Bu. Satu kopi itu habis berapa lama untuk penyiapan? Ada standar waktunya? Oh, paling lama, Bu, kalau dia espresso yang kita buat dari mesin paling lama, Bu, hanya 1 menit gitu kan. Tapi kalau di sini kan, Bu, kita selalu stok, Bu. Jadi setiap malam, Bu, itu kita selalu stok espresso sebanyak 3 liter, 5 liter gitu kan. Karena kalau kita malam, kalau kita stok atau buat espresso baru, kita tidak terkejar, Bu. Jadi 1 kopi itu bisa hanya buat lebih simpel, yaitu 20 detik atau 1,5 menit. Jadi lebih terjangkau kan waktunya. Karena kan orderan kan pasti kan orang banyak kan. Gitu. Kalau kita semuanya udah siapkan barang, kita stok semuanya udah ready, pasti lebih cepat aja, Bu, untuk nyajikan kepada konsumen. Iya, kemarin kan saya lihat tuh di Instagramnya Bang Ben merayakan 2 tahun. Oh iya, Bu, benar banget. Ya kita ucapin selamat lah ya, maksudnya. Siap, makasih, Bu. Ini kan nggak gampang gitu, mulai kita dari yakin, mengembangkan sampai udah sebesar ini, udah banyak yang tahu juga. Boleh tahu nggak berapa sih omset per bulannya? Untuk omset, Bu, ya, wah. Kurang lebih aja. Kurang lebih, Bu, ya. Kurang lebih, Bu, kalau omset per bulan di kuartal dari bulan 10, 11,
per bulan Bu itu mungkin untuk kotornya Bu mungkin 50. Oh, udah oke banget itu. Iya. Iya. Ini ngalahin yang Bang Rio Kepri punya UMKM ini kayaknya nih. Iya, ini UMKM pribadi nih. Yang penting apa kan? Karena Bu, atas dasar dibangunnya Koi Bamben ini Bu, saya dengan teman-teman mahasiswa juga berkomitmen kan, karena Beni juga lahir dari mahasiswa, kebetulan dari Universitas Islam Riau, ekonomi akuntansi. Saya bilang, kopi Bamben ini adalah kopi mahasiswa, jadi bagi teman-teman mahasiswa yang bahwasanya tidak ingin merepotkan orang tuanya di kampung, ya kan, untuk bisa mandiri, udah kerja aja di sini. Jadi makanya banyak karyawan Kopi Bamben Ibu dan ini berasal dari mahasiswa. Berarti mahasiswa artinya mereka yang belum lulus itu banyak kan di semester berapa yang kerja di sini? Iya, semester 4, 6, 8 gitu Bu. Jadi mereka kan mau mandiri, mereka kerja sini aja gitu kan. Oh, berarti ada manfaatnya dong ya, dekat dari kampus mempekerjakan mahasiswa itu cukup bantu juga kan, dia pasti ngajakin kawan-kawan ke sini. Iya, cukup bantu. Nah itu salah satu strategi juga kali ya membuat stabil. Itu mungkin strategi bagi dia kan Bu. Kalau untuk Beni ya biar aja mereka bekerja sini kan, toh pun nanti feedbacknya untuk mereka juga kan. Gitu juga. Ya kalau mereka bawa teman itu pribadi mereka semua. Pintar-pintar mereka lah kan Bu. Sedikit cerita strategi. Ini kalau pas pandemi ini gimana supaya agak lebih stabil? Sebenarnya Bu, pandemi ini kan gimana ya, ini kayak musiman kan. Awalnya sebenarnya Bu tidak ada yang kita takutkan dari pandemi itu. Yang kita takutkan hanya razia kan. Ini kalau untuk cerita UMKM Bu, jujur aja. Bikin gak nyaman itu. Iya, gak nyaman banget gitu kan. Karena kami pernah Bu mendapatkan suatu kejadian yang aneh Bu, kayak kedai-kedai yang kecil-kecil dibubarkan gitu kan. Tapi ada rumah makan yang besar, tapi dengan santainya dia buka gitu kan. Jadi kami merasa janggal. Jadi seru untuk usaha nih Bu, kayak coffee shop ini, intinya kita punya circle Bu gitu kan. Jadi kebetulan Beni dulu di kampus kan sempat ikut di organisasi, jadi circle Beni itu semua ketua cabang semua ketua organisasi yang di Pekanbaru ini sudah kenal semua. Jadi mereka setiap rapat di sini kan, lagi pula sini aman, tempatnya luas, jadi dan jarang alhamdulillah di razia, jadi mereka sering duduk di sini Bu dengan santai gitu. Kalau untuk ke depan gimana nih kira-kira? Pasti kan pengen mengembangkan lagi. Kalau yang namanya orang yang bertahan kan pasti harus ada inovasi. Iya benar. Apa nanti kiatnya, mau strategi ke depan perencanaannya untuk Kopi Bamben? Mungkin Bu untuk ekspansi ke depan itu insya Allah kalau ada rezeki kita, yang pertama Bu kita akan nambah fasilitas semua tempat duduk yang di Pekanbaru. Yang kedua ingin melebarkan sayap itu di Bagan Batu Bu. Itu tempat kelahiran Beni di Bagan Batu Rokan Hilir. Iya. Buka kopi shop di sana dengan konsep sederhana yang penting bisa dinikmati oleh semua kalangan. Berarti artinya mau bekerja sama dengan yang lain juga, ada investor atau apa? Itu bisa juga Bu. Yang penting asal semua ada kesepakatan kita jalankan aja gitu kan. Kalau dealnya bagus, sama-sama menguntungkan, kenapa enggak ya? Iya, yang penting tidak ada dirugikan kan Bu. Itu masalah lain gitu. Setelah ini kan pasti berjalannya waktu, ada pengalaman hidup sebelum-sebelumnya, bisa kasih masukan nggak untuk anak-anak muda sekarang? Masukannya Bu ya? Iya. Oke, jadi gini aja Bu. Intinya untuk semua teman-teman mahasiswa yang sudah wisuda atau masih dalam proses wisuda atau lagi yang kuliah, tetap semangat, jangan pernah berlenga-lenga di waktu muda. Kalau tidak ingin capek di masa tua, kan Bu, itu satu, itu yang pasti. Baru yang kedua Bu, selalu mencari hal-hal yang terbaru, jangan pernah ngikuti yang seperti orang tua kita dulu bilang kan bahwasanya kamu harus seperti jadi PNS, kamu jadi polisi. Udah kita gak usah masakan kemauan itu, kita cukup gali potensi pada diri kita, kita yakin, udah lakukan saja Bu, gitu. Intinya tetap semangat aja, jangan pernah jangan pernah berlengah-lengah lah, gitu. Udah selesai kuliah langsung cari yang terbaik. Berarti usaha ini disupport sama orang tua awalnya? Awalnya enggak Bu, enggak. Jadi? Kenapa Bu? Karena kan gini Bu, yang pertama orang tua kan kalau ketika anaknya sudah wisuda atau jadi sarjana pasti ingin menjadi seorang pegawai gitu kan Bu. Nah, tapi dulu sempat juga kan Bu ditawarin sebagai staf ini gitu kan. Tapi tidak jadi atau mungkin di PHP kita nggak tahu kan Bu. Jadi Beni legowo aja. Jadi orang tua tuh pengennya Bu Beni itu jadi seorang pegawai gitu kan. Tapi karena mungkin susah ya masuknya dalam lingkup pegawai, makanya udah cari yang lain aja. Yaitu Bu timbullah buka usaha kecil-kecilan. Ada hikmahnya ya? Iya, alhamdulillah sekarang jadi besar alhamdulillah gitu. Wah seneng nih kenalan sama Bang Ben ini. Kalau saya sih berkenalan sebentar ini melihat orangnya supel.
sebenarnya itu juga poin loh. Jadi dengan kita supel, artinya orang nyaman dengan kita. Benar, Itu Bu. pertama. Yang kedua, dominan rata-rata yang membuka usaha ini sudah banyak berpengalaman di organisasi ya. Benar Artinya sekali, dia Bu. sudah paham, berdiskusi, terus juga udah mulai banyak jaringan-jaringan teman-teman, jadinya jadi tahu ini orangnya seperti apa, mengembangkan usaha, bahkan mereka bisa bantu juga mempromosikan ya. Iya, betul sekali, Nah, Bu. yang paling penting tadi ada bahasa yang kita ingat, bersusah-susah dulu sekarang baru kita happy kemudian. Jangan pernah mengejudge kita harus menjadi apa, kita yang tahu diri kita sendiri, kita layak jadi apa. Terima kasih, ketemu lagi di podcast Karmila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ini ya cobalah minumannya nih. Iya, Bu. Tapi Besok enak sih. kita buat di Rokan Lider besok, Bu. Ya harus nih di bagian batu Kita buka. kalahkan kopi yang bagian punya Pak Kapolres besok, Bu. Iya. Tapi enak ini.